Ya, sudah terlihat apanya ya, apa namanya, slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Ini materi kita hari ini. Tapi sebelum itu, kalau materi-materi yang kemarin ada pertanyaan, saya persilakan kalau ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke materi ini. Tapi kalau tidak ada, kita akan lanjut saja ya. Ada kira-kira pertanyaan? Oh iya, Clara, kamu bisa ambil itunya, screenshotnya sekarang, atau kita tutup dulu, Oh, stop slide-nya, baru bisa, Pak, bisa. ya, bisa. Bisa, Pak. Oke, silakan. Semua supaya mengaktifkan kameranya ya, biar bisa diambil. Baik, sudah Clara? Oke, Sudah, baik. Pak. Baik, kita mulai ya. Kalau yang di pertemuan yang lalu kita mencoba melihat apa itu manajemen biaya, kemudian kaitannya dengan bidang-bidang lain, dan khusus kita kaitkan dengan masalah strategi perusahaan ya, bahwa kita katakan bahwasanya manajemen biaya itu merupakan alat ya, merupakan alat bantu dalam menyusun strategi dan mengimplementasikan strategi. Kenapa demikian? Karena dalam persaingan global ya, perusahaan yang akan memenangkan persaingan itu umumnya adalah perusahaan yang bisa menawarkan produk dengan biaya termurah atau harga termurah. Jadi oleh sebab itu untuk bisa mendapatkan satu informasi biaya yang murah, maka manajemen biaya itu harus diterapkan ya. Baik, kemudian kita juga sudah menyinggung kemarin bahwasanya dalam strategi, dalam mengimplementasikan strategi, menurut Porter itu ada dua strategi yang utama ya kemarin ya. Ada dua strategi yang utama, yaitu strategi apa? Cost leadership dan strategi differentiation ya. Cost leadership itu adalah strategi yang menekankan pada penawaran produk-produk yang dengan harga murah tapi kualitas sebanding, atau strategi diferensiasi yaitu strategi dengan menawarkan produk-produk yang istimewa dan memiliki perbedaan atau diferensiasi different dengan produk-produk para pesaingnya ya. Baik, sekarang kita coba melihat alat-alat untuk implementasi strategi ya. Jadi yang jelasnya perusahaan akan harus menyiapkan strateginya, dan kalau strategi sudah disiapkan, maka bagaimana mengimplementasikannya? Nah, itu yang akan kita coba bicarakan pada hari ini, yaitu dengan melihat beberapa alat yang dipergunakan untuk implementasi strategi. Ada beberapa alat di sini yang diperkenalkan untuk implementasi strategi, yaitu yang pertama adalah apa yang disebut dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ya. S-nya itu ada kekuatan atau strength, kemudian W-nya itu adalah kelemahan, weaknesses ya. Kemudian O-nya itu adalah kesempatan atau opportunity atau peluang, sedangkan T-nya itu adalah tantangan atau threat ya, atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Jadi analisis SWOT ini merupakan alat untuk implementasi strategi. Kenapa dikatakan demikian? Karena dengan analisis SWOT, perusahaan akan bisa mengetahui di mana peluang-peluang yang harus diambil
lalu apa tantangannya, lalu untuk bisa mengambil peluang itu dan mengatasi tantangan, dia juga harus mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan yang dia miliki. Ya. Oke, nanti kita coba bahas satu persatu gitu ya. Kemudian alat implementasi yang kedua itu adalah fokus pada pelaksanaan. Fokus pada pelaksanaan. Jadi artinya perencanaan dan pengendaliannya itu sudah otomatis ada, sehingga sekarang perusahaan harus berfokus pada bagaimana melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah analisis rantai nilai. Nah, nanti kita akan coba lihat apa itu analisis rantai nilai. Di sana ada serangkaian kegiatan-kegiatan yang menimbulkan nilai. Ya. Kemudian alat yang keempat adalah balance scorecard. Balance scorecard ini pada mulanya adalah sebuah alat untuk menilai kinerja dari sebuah perusahaan. Tetapi belakangan dalam perkembangan lebih lanjut dia juga bisa dipergunakan sebagai alat untuk implementasi strategi. Oke. Kemudian katanya perusahaan dapat juga memperluas strategi bersaingnya ke aspek-aspek sosial dan lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Jadi artinya tidak hanya fokus kepada aspek ekonominya saja atau aspek profitnya saja atau keuntungan atau laba, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan itu harus menjadi perhatian juga oleh setiap perusahaan. Ya. Apalagi pada kondisi saat ini di mana ketersediaan sumber, ya terutama sumber daya sumber daya alam itu sangat terbatas. Maka untuk bisa mempertahankan dan mempergunakan sumber daya itu, maka perusahaan harus juga memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan agar sumber-sumber daya yang ada itu bisa dimanfaatkan lebih lama lagi, ya. Sehingga itu akan membuat perusahaan semakin semakin bertahan untuk jangka waktu yang lama. Baik, kita coba lihat satu persatu. Kita mulai dari analisis SWOT dulu ya. Analisis SWOT katanya adalah satu prosedur yang sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci sukses perusahaan. Nah, faktor kunci sukses kemarin kita sudah singgung apa yang disebut dengan critical success factor atau faktor kunci sukses, ya, yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab utama keberhasilan perusahaan ya dalam memenangkan persaingan. Ya. Faktor-faktor kunci sukses itu katanya terletak kalau dikaitkan dengan analisis SWOT, ya maka analisis SWOT itu juga akan membuka atau akan mencakup apa yang disebut dengan faktor-faktor kunci sukses itu. Di dalamnya itu tentu ada kekuatan, ya, kelebihan-kelebihan perusahaan, ada kelemahannya, kelemahan internal. Jadi kekuatan dan kelemahan itu berada pada sisi perusahaan itu sendiri. Makanya disebut dia sisi internal. Sedangkan sisi eksternalnya itu adalah peluang dan ancaman, ya. Itu yang berada di luar jangkauan perusahaan. Lalu di sini ada juga disinggung dengan masalah keahlian atau kompetensi, ya. Kompetensi yang khusus digunakan perusahaan dengan baik itu disebut dengan kompetensi utama. Jadi apa kompetensinya? Apakah di bidang perdagangan, apakah di bidang manufaktur? Lantas kalau di bidang manufaktur mungkin bisa diklasifikasi lagi. Apakah terkait pertambangan, terkait elektronik dan sebagainya. Maka perusahaan harus bisa memperkuat bidang itu untuk menguasainya sepenuhnya, sehingga itu akan menjadi kompetensi dia dan itu yang merupakan kompetensi utama, ya, yang dapat dipakai katanya sebagai dasar untuk membentuk strategi perusahaan keseluruhan. Jadi sebetulnya strategi itu harus dibangun dari kekuatan yang ada pada perusahaan itu sendiri. Itulah dia kompetensi utama. Itulah dia yang menjadi strategi perusahaan, ya. Begitu juga dengan kita, dengan pribadi-pribadi, ya. Kalau misalnya saudara mau membuat suatu strategi bagaimana belajar sehingga hasilnya akan lebih baik, maka itu harus sesuaikan dengan kondisi pribadi.
yang mungkin kita tidak sebut sebagai kompetensi, tetapi mungkin suatu kebiasaan yang kita miliki yang cocok bagi kita. Mungkin ada orang yang saya dulu punya beberapa teman waktu pengalaman masih kuliah ya. Ada teman itu yang memang kalau dia mau belajar dia harus kunci kamarnya semua, ya, duduk di dalam dia sendiri gitu, tidak bisa ada yang ganggu. Tapi ada juga teman yang sambil ngobrol dia bisa baca, ya. Lantas misalnya kita ajak minum-minum, ya makan bakso dan sebagainya, dia tetap bawa buku. Walaupun kita cerita-cerita sambil cerita, dia juga buka komik gitu sepertinya, tapi komiknya yang di luar, bukunya yang di dalam, sehingga orang nggak tahu juga. Ya, jadi berbeda-beda itu modelnya ya. Ada juga orang yang dia belajarnya itu harus tengah malam misalnya, pada jam-jam 2, jam 3 di situ dia baru belajar. Jam 8 selesai makan dia tidur dulu gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ini mungkin yang mirip dengan apa yang kita sebut dengan kompetensi utama. Jadi bagi perusahaan itu mungkin akan berbeda-beda, dan itulah yang dijadikan dasar dalam membentuk sebuah strategi. Jadi kekuatan atau kelebihan yang dia miliki. Ya. Nah, kekuatan dan kelemahan itu sebetulnya amat mudah katanya udah untuk diidentifikasi. Ya, bagaimana mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan? Ya, kita coba saja lihat komponen-komponen yang ada dalam perusahaan. Maka disitulah terletaknya kelemahan dan kekuatan. Nah, jadi bagi sebuah perusahaan, ya, maka kekuatan dan kelemahan itu terletak pada enam sisi ini. Ada 6 sisi. Pertama adalah lini produknya, produk yang dihasilkan. Kemudian riset dan pengembangan, manajemen, produksi, pemasaran, dan strategi. Jadi di lini produk ini, ya, di lini produk ini perusahaan bisa melihat apakah itu kekuatan atau kelemahan pada dia. Apa produk yang dihasilkan perusahaan? Nah, tentu dia akan mencoba membandingkan pada industri di mana dia bergerak. Apakah di industri di mana dia bergerak itu banyak sekali perusahaan-perusahaan pesaing yang menghasilkan produk yang sama. Nah, kalau banyak sekali, ya, maka kemungkinan di antara mereka itu persaingan dalam lini produk ini akan menjadi permasalahan, sehingga itu bisa merupakan satu titik kelemahan bagi perusahaan. Atau justru kalau perusahaan ini memiliki teknologi, kemudian riset-riset yang baik terkait dengan lini produk, bisa saja justru lini produk itulah yang merupakan kekuatan dia. Walaupun banyak sekali persaingan yang ada, tetapi karena dia memiliki kelebihan dalam teknologi, dalam kemajuan teknologi, kemungkinan lini produk itu justru menjadi kekuatan bagi dia. Nah, ini dia. Jadi bisa dilihat dari lini produk. Kemudian juga bisa dilihat dari sisi kedua, yaitu riset dan pengembangan. Nah, di sini biasanya kita hanya melihat saja dari sisi anggaran, ya, anggaran untuk riset dan pengembangan. Nah, kalau perusahaan itu memiliki anggaran riset dan pengembangan cukup besar, ya, kemudian dia punya lembaga yang khusus, ya, kemudian memiliki tenaga-tenaga ahli yang tenaga-tenaga yang cukup ahli di bidang riset dan pengembangan, nah, maka itu justru tentu akan merupakan kekuatan bagi perusahaan. Karena dengan dengan tingginya biaya riset dan pengembangan atau anggaran riset dan pengembangan, kemudian dia punya tenaga ahli, lalu punya lab sendiri, nah, justru di situ nanti akan bisa dihasilkan inovasi-inovasi baru terkait produk maupun terkait dengan proses-proses produksi yang dilakukan perusahaan. Jadi itu akan merupakan kekuatan. Sebaliknya kalau anggaran riset dan pengembangannya kecil, kemudian dia juga tidak punya tenaga ahli yang khusus, ya, untuk yang terkait dengan produk-produknya, maka justru di sini akan menjadi faktor kelemahan. Nah, tentunya kalau itu merupakan kekuatan, perusahaan harus terus membina itu, dan itu yang mungkin akan dijadikan dasar dalam membangun suatu strategi. Tetapi kalau itu justru merupakan kelemahan,
maka perusahaan harus mencari jalan bagaimana supaya itu bisa ditutupi, ya. Jadi artinya jangan terus merupakan satu kelemahan yang melekat pada perusahaan, ya. Kemudian aspek ketiga adalah dari sisi manajemennya. Nah, ini manajemennya bagaimana? Gitu. Apakah tenaga-tenaga manajemennya itu cukup terampil, ya, cukup punya pengalaman banyak, dan memang menguasai bidang usaha yang ditekuni oleh perusahaan itu. Nah, jadi ini justru akan merupakan kekuatan, ya. Tetapi kalau seandainya manajemennya mungkin tenaga-tenaga baru, lalu yang kurang pengalaman, itu justru akan menjadi titik kelemahan, ya. Jadi perusahaan harus mencari jalan bagaimana supaya itu merupakan satu faktor kekuatan. Kemudian produksinya, ya. Nah, ini tadi produksinya, ya. Apakah produksinya itu ini mungkin bisa terkait dengan masalah teknologi atau juga terkait dengan masalah masalah efisiensi dan efektivitas produksi, ya. Kalau produksi yang dijalankan perusahaan itu cukup efektif, lalu efisien, ya, dengan biaya yang cukup rendah, ya, tapi bisa menghasilkan kualitas produk yang baik, atau mungkin dibarengi dengan teknologi produksi yang tinggi, maka itu akan justru merupakan kekuatan bagi perusahaan, ya, merupakan kekuatan bagi perusahaan. Kemudian aspek pemasaran juga harus ditinjau oleh perusahaan, ya. Apakah itu merupakan kekuatan atau kelemahan dia? Kalau itu merupakan kekuatan, maka perusahaan akan bisa diharapkan mampu memasarkan produk-produk yang dihasilkannya dengan lebih lebih bebas dan lebih bersaing. Ya. Kemudian aspek yang terakhir adalah strategi. Strategi ini juga merupakan faktor kekuatan dan kelemahan. Jadi biasanya faktor strategi ini tergantung pada apa yang diterapkan perusahaan. Apakah dia menggunakan cost leadership atau menggunakan diferensiasi. Kalau dia gunakan cost leadership, maka dia harus terus melakukan pengujian-pengujian terhadap biaya-biaya perusahaan, biaya-biaya produk perusahaan, sehingga dia akan tetap unggul dalam hal cost leadership itu. Begitu juga dengan differentiation, kalau itu yang diterapkan, dia harus menggunakan riset dan pengembangan, sehingga akan terjadi inovasi-inovasi dalam produk-produknya. Baik, saya kira sesuai dengan janji kita tadi, kita istirahatkan dulu sekitar 20 menit, ya. Oke, bagi yang Muslim ingin melaksanakan kewajiban, ya dipersilakan. Kita kita tutup dulu, ya. Baik, kita istirahat, ya.
Baik, adik semua, bisa kita lanjutkan lagi perkuliahan? Baik, ini tadi materi kita yang terakhir ya, masalah kekuatan dan kelemahan ya. Dimana tadi kita sudah katakan bahwasanya kekuatan dan kelemahan perusahaan itu berada pada sisi internal ya. Jadi dengan melihat beberapa komponen internal ini, baik produknya, kemudian riset dan pengembangan, manajemen, produksi, pemasaran, dan strateginya ya. Selanjutnya kita lihat O dan T-nya ya, opportunity dan threat-nya. Peluang dan ancaman itu katanya diidentifikasi dengan melihat faktor-faktor yang ada di luar perusahaan. Jadi peluang itu berada di luar, begitu juga ancaman datangnya dari luar ya. Peluang katanya merupakan situasi yang menguntungkan ya, yang penting dalam lingkungan perusahaan ya. Jadi artinya masih dalam bidang bisnis ya yang ditekuni oleh perusahaan. Tetapi dia tidak merupakan faktor internal, tapi merupakan faktor yang berada di luar. Peluang itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan atau untuk menguntungkan perusahaan ya. Jadi peluang. Nah, ini ada satu contoh, ini kita ambil dari bukunya ini ya. Misalnya katanya menuanya populasi penduduk itu merupakan peluang bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk dan jasa bagi kaum tua ya. Jadi kalau kita melihat ya, perusahaan-perusahaan itu kan menghasilkan berbagai macam produk. Ada produk-produk yang memang konsumennya itu orang-orang tua semua ya. Atau mungkin ada juga perusahaan yang menghasilkan produk yang konsumennya adalah rata-rata anak-anak atau mungkin rata-rata anak-anak muda. Jadi ini kalau dalam suatu negara itu kan populasinya akan mengalami perkembangan terus ya. Kalau Indonesia katanya pada saat ini sedang mengalami populasi yang paling menguntungkan. Kenapa? Karena katanya pada saat ini komposisi penduduk Indonesia itu yang paling besar adalah komposisi yang berumur antara 25 kalau tidak salah sampai ke 50 tahun. Itu adalah umur-umur produktif. Jadi kalau penduduk Indonesia sedang berada pada kondisi itu, jumlah penduduk yang paling besar adalah di umur-umur tersebut, maka produk apa sebetulnya yang paling banyak dikonsumsi oleh orang yang berumur di antara itu? Maka perusahaan-perusahaan yang kebetulan bergerak di bidang itu merupakan satu peluang pada dia, ya, peluang untuk bisa meningkatkan jumlah penjualannya.
Itu peluang ya. Kemudian kondisi yang terjadi saat ini ya, apa itu COVID-19, di mana berbagai kegiatan dan aktivitas yang dilakukan secara beramai-ramai itu harus dihindari, termasuk salah satunya di antara kegiatan belajar ya, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, ini merupakan peluang bagi siapa ini? Tentu peluang bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan jasa komunikasi internet, ya kan? Itu yang merupakan peluang bagi mereka, ya. Nah, sedangkan pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan makanan atau menjual makanan, ini mungkin justru bukan merupakan peluang, tapi peluang mungkin bagi pengusaha Gojek ya, karena dengan kondisi seperti itu orang tidak lagi pergi ke rumah makan untuk makan, untuk kumpul rame-rame di rumah makan, tapi cukup dipesan via Gojek. Nah, itu merupakan kondisi yang menimbulkan peluang ya. Oke, itu contoh ya. Baik, kemudian selain peluang yang juga berada pada analisis SWOT ini, itu adalah ancaman. Itu poin yang keempat atau threat ya. Ancaman katanya merupakan situasi yang paling tidak menguntungkan bagi di lingkungan perusahaan. Misalnya ancaman dapat berupa masuknya kompetitor baru atau munculnya produk baru, produk saingan ya. Atau seperti yang kita contohkan tadi ya, dengan kondisi COVID-19 itu merupakan satu ancaman bagi perusahaan-perusahaan yang selama ini menghasilkan produk-produk yang akan dikonsumsi langsung di tempat penjualannya secara rame-rame ya. Jadi pizza, apalagi itu Kentucky Fried Chicken, itu merupakan satu ancaman bagi mereka ya. Dan oleh sebab itu mereka harus melihat apa cara yang bisa dipakai untuk mengurangi, atau kalau memang bisa menghilangkan, tapi biasanya tak bisa dihilangkan. Itu harus dikurangi dampaknya, dampak ancaman itu. Jadi mungkin kalau selama ini mereka lebih cenderung untuk untuk membuat iklan supaya orang datang makan ke tempat mereka, maka pada saat ini mungkin mereka harus membuat hubungan baik dengan pengusaha-pengusaha Gojek ya, sehingga makanan itu dipesan ya, kemudian mereka sana itu caranya merubah berbagai ancaman itu menjadi menjadi peluang, atau mungkin tidak langsung menjadi peluang, tapi merupakan upaya untuk mengurangi dampak daripada ancaman tersebut. Nah, ini analisis SWOT ya. Jadi dengan menggunakan konsep analisis SWOT ini, perusahaan akan bisa mengimplementasikan rencana-rencananya, mengimplementasikan strategi-strateginya ya. Peluang dan ancaman dapat dengan mudah diidentifikasi dengan melakukan analisis atas perusahaan sendiri dan industri para pesaing. Jadi perusahaan itu bergerak di bidang apa ya, lalu bagaimana pesaingnya ya. Nah, itu mungkin bisa dilihat dari sini. Apakah ada hambatan untuk masuk ya, hambatan untuk masuk. Pada saat ini sepertinya kalau di Indonesia tidak ada satu bidang usaha pun yang dihambat oleh pemerintah ya, kecuali kalau seandainya bidang usaha itu terkait dengan pertahanan negara ya, misalnya industri alat-alat perang ya. Nah, itu memang dihambat oleh pemerintah, tidak boleh dibebaskan semua orang masuk ya. Tetapi di luar itu kelihatannya bebas saja ya, yang manapun boleh ya. Kemudian intensitas persaingan antar pesaing, nah, ini juga harus dilihat bagaimana intensitasnya, apakah cukup ketat atau longgar ya. Nah, ini akan bisa diidentifikasi sebagai peluang atau sebagai ancaman. Jadi kalau intensitas persaingannya cukup ketat ya, nah, tentu perusahaan juga harus meneliti lebih lanjut atau menganalisis lebih lanjut dengan kondisi ketatnya persaingan, di mana dia bisa mengambil peluang-peluang tertentu di sana. Itu juga harus dilihat. Kemudian tekanan dari produk pengganti, ini juga merupakan ancaman ya, tekanan dari produk pengganti. Jadi kalau seandainya selama ini kita mengatakan bahwasanya penduduk Indonesia itu harus makan nasi ya, harus makan nasi, penggantinya nggak ada. Tapi belakangan ini terjadi perubahan selera ya, sehingga
muncullah produk-produk yang merupakan pengganti dari nasi. Ya. Mungkin apa gitu ya, apakah roti barangkali ya. Biasanya kalau orang Indonesia, kalau dia makan roti walaupun sudah 5 potong itu dianggap belum makan ya. Gitu ya. Tapi perubahan selera itu bisa terjadi, ya. Perubahan selera bisa terjadi. Ya. Jadi munculnya produk-produk pengganti itu juga merupakan ancaman ya bagi perusahaan-perusahaan yang produknya selama ini diminati. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan tersebut itu juga justru bisa menjadi peluang ya. Kenapa? Dengan munculnya produk-produk pengganti, mungkin dia akan coba memperluas jaringan usahanya, tidak hanya menghasilkan produk utama seperti yang selama ini ada, tapi juga dia coba masuk ke produk pengganti. Sehingga dengan begitu pada saat dia menawarkan produknya kepada pelanggan, sementara pelanggannya yang sudah ada itu sudah berubah selera terhadap produknya, maka dia bisa menawarkan produk pengganti yang kebetulan dia hasilkan juga gitu. Kemudian peluang dan ancaman juga berada pada kekuatan posisi tawar pelanggan. Nah, ini posisi tawar pelanggan. Pelanggan ini adalah pihak-pihak yang mempergunakan produk perusahaan, atau membeli produk perusahaan. Nah, bagaimana dia bisa memiliki posisi tawar yang kuat, ya, atau bagaimana dia memiliki posisi tawar yang lemah. Nah, ini tergantung pada produk yang ada di pasaran ya. Kalau produk yang diminati pelanggan itu produsennya banyak, ya, itu berarti posisi tawar pelanggan ini kuat. Jadi dia bisa tidak membeli ke sini, ke sana ada, di sana ada, di sana ada, sehingga dia punya posisi tawar yang kuat. Tapi kalau seandainya produk yang dibeli atau dikonsumsi oleh si pelanggan tersebut adalah produk yang penghasilnya hanya beberapa saja, 2-3 perusahaan, maka di situ sebetulnya posisi tawar pelanggan itu lemah. Ya. Kenapa? Karena dia kalau seandainya satu perusahaan menawarkan harga yang dia rasa lebih tinggi, maka dia tidak akan mudah untuk beralih ke perusahaan lain. Karena jumlah penghasil atau produsen produk itu sedikit, sehingga posisi tawarnya lemah. Ya. Nah, ini juga akan merupakan satu peluang dan ancaman bagi perusahaan. Kemudian posisi tawar pemasok. Nah, ini tentu sebaliknya ya. Pemasok ini adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan atau memasok bahan baku ataupun bahan-bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Apakah posisi tawar pemasoknya itu kuat atau tidak? Nah, ini juga tergantung ya. Kalau jenis bahan baku yang dibutuhkan itu terbatas sekali pemasoknya, itu berarti kekuatan tawar pemasok itu tinggi. Jadi dia bisa menawarkan dengan harga yang tinggi. Perusahaan-perusahaan tidak akan mudah untuk beralih ke perusahaan lain. Kenapa? Karena jumlah pemasoknya sedikit. Tapi kalau justru jumlah pemasoknya banyak, maka di situ kekuatan tawar pemasok itu lemah dan perusahaan bisa memiliki peluang yang besar ya dalam kondisi seperti itu. Oke. Baik, langkah terakhir dalam analisis SWOT itu adalah mengidentifikasi ukuran-ukuran kuantitatif ya, ukuran-ukuran yang bisa dihitung ya dari faktor-faktor kunci sukses perusahaan. Misalnya pada tahap ini perusahaan merubah faktor kunci sukses pelayanan pelanggan ke dalam ukuran-ukuran kuantitatif ya. Jadi bagaimana kita bisa mengukur tingkat kepuasan pelanggan atau bisa mengukur apakah pelayanan yang kita berikan itu cukup baik atau kurang baik ya. Nah, untuk itu mungkin kalau selama ini hitungannya baik, sedang atau kurang baik ya. Tapi itu bisa dikuantifikasikan ya dalam skor-skor yang bisa dihitung ya, yang kita sebut dengan skor untuk kepuasan pelanggan ya. Baik, kemudian dalam mengembangkan ukuran-ukuran faktor kunci sukses tadi, itu harus dilakukan katanya secara cermat tentang proses bisnis, proses yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Ya, berbagai fungsi seperti tersebut di bawah ini, yaitu fungsi pengembangan produk, fungsi produksi,
pemasaran, manajemen, dan keuangan itu harus diteliti untuk menentukan fungsi-fungsi tersebut berkontribusi seberapa besar pada kesuksesan perusahaan. Ya, apakah pengembangan produk itu fungsinya kontribusinya besar? Ya, ini biasanya perusahaan-perusahaan yang pengembangan produknya berkontribusi besar itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang lebih lebih mengutamakan fungsi riset dan pengembangan. Ya. Kemudian produksi, apakah produksi juga berkontribusi besar? Nah, ini tergantung pada teknologi. Kalau teknologi di bidang produk yang ditangani perusahaan itu perkembangan cukup cepat, maka perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan teknologi tersebut, teknologi produksi tersebut, agar ia bisa berkontribusi untuk mencapai kesuksesan. Pemasaran ini mungkin lebih banyak terletak pada bagaimana aspek pemasaran yang paling tepat ya bagi perusahaan. Apakah mungkin dengan iklan, apakah mungkin dengan door to door, tapi pada kondisi sekarang ini kelihatannya dengan kondisi COVID-19 itu pemasaran dengan door to door itu agak bisa menjadi masalah, sehingga itu mungkin tidak merupakan faktor kunci sukses perusahaan lagi ya. Begitu juga dengan manajemen dan keuangan perusahaan ya. Ini bisa merupakan kunci sukses perusahaan. Jadi yang intinya kelima proses bisnis ini itu harus diamati dengan baik oleh perusahaan, oleh manajemen agar bisa mengetahui yang mana yang bisa memberikan sumbangan paling besar kepada kesuksesan perusahaan ya. Oke, ini satu contoh saja ya mengukur faktor kunci sukses. Misalnya faktor kunci sukses itu di bidang keuangan ada profitabilitas, ya, tingkat keberlabaan, atau likuiditas, tingkat liquid perusahaan, atau penjualannya, atau pemasarannya. Nah ini bagaimana mengukurnya? Kalau profitabilitas itu mungkin bisa diukur dari laba operasi, ya. Laba operasinya seberapa besar, nah, itu yang merupakan ukuran profitabilitas. Atau bisa diukur dari tren laba, bagaimana tren labanya, apakah menaik, menurun, dan seterusnya. Kemudian likuiditas, ini bisa diukur dengan arus kas, tren arus kas, ya, penutupan beban bunga, dan seterusnya. Ya. Kemudian harga pasar, itu bisa diukur dengan harga saham. Jadi kalau naik harga saham, itu berarti faktor kunci sukses perusahaan di bidang harga saham itu mengalami peningkatan. Mengenai harga pasar mengalami peningkatannya. Begitu juga dengan faktor pelanggan, ya, faktor pelanggan. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan? Ini menjadi faktor kunci sukses. Ukurannya bisa macam-macam, bisa dengan survei pelanggan, ya, atau bisa dengan melihat jumlah retur dan juga jumlah keluhan dari pelanggan. Kalau jumlah keluhannya banyak, itu berarti tingkat kepuasannya rendah. Ya. Kemudian proses bisnis internal, ini terkait dengan mutu produk, ya. Mutu produk ini merupakan faktor kunci sukses, ya. Jadi kalau mutu produk perusahaan itu baik, itu artinya mutu itu bisa memberikan sumbangan yang besar untuk keberhasilan perusahaan. Nah, bagaimana ukurannya? Ukurannya bisa juga macam-macam. Misalnya jumlah barang cacat banyak atau tidak. Ini merupakan ukuran mutu juga. Jumlah retur, ya. Kalau jumlah retur banyak, itu berarti mutu produk itu rendah. Ya, sering ada keluhannya. Survei pelanggan juga bisa dilakukan, atau jumlah sisa bahan, ya. Apa ini? Scrap, ya. Jumlah pengerjaan ulang, apakah sering perusahaan itu melakukan proses pengerjaan ulang? Kalau sering, itu berarti mutunya rendah, ya. Kemudian klaim, ya, klaim terhadap garansi. Oke, ini dia contoh-contohnya. Barangkali nanti bisa dilihat di buku, ya, di tabel berapa ini saya nggak ingat, tapi ada itu semua. Kemudian yang kedua, strategi bersaing. Kemarin kita sudah ada singgung bahwasanya strategi bersaing yang bisa digunakan perusahaan itu terutama adalah dua, ya. Satu strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership, ya.
dan juga strategi diferensiasi. Ya. Nah, katanya untuk perusahaan yang memiliki strategi cost leadership, itu faktor kunci sukses cenderung terkait dengan kinerja operasional. Ya. Nah, bagaimana mereka baik atau tidak baiknya dalam melakukan kegiatan operasional, dan juga kualitas. Ya, dan juga kualitas. Ini merupakan faktor kunci sukses. Sedangkan perusahaan yang menggunakan diferensiasi itu mungkin lebih fokus pada pelanggan atau pada inovasi. Jadi mereka harus lebih memperhatikan bagaimana kebutuhan pelanggan mereka. Itu yang harus mereka upayakan sedapat mungkin, ya, atau bisa menghasilkan atau memproduksi produk-produk yang baru, ya, yang bersifat inovatif. Nah, ini untuk faktor kunci sukses bagi perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi. Pada perusahaan terdiferensiasi, katanya isu utama dari faktor kunci sukses dan pelaksanaannya ada pada sisi pemasaran dan pengembangan produk. Ya, pemasaran dan pengembangan produk. Jadi bagaimana dia bisa menggoda dan mempengaruhi para pelanggannya untuk tertarik pada produknya. Nah, ini adalah aspek pemasarannya, ya. Lalu sesudah mereka tertarik, tentu mereka harus memberikan produk-produk yang istimewa. Jadi untuk bisa menghasilkan produk yang istimewa, maka proses pengembangan produk itu harus menjadi faktor yang utama. Ya, harus dilakukan percobaan, harus dibuat inovasi, sehingga muncullah produk-produk yang lebih baru atau produk yang sama, tetapi memiliki fitur-fitur yang lebih baru. Ya. Kemudian mengembangkan loyalitas pelanggan dan pengenalan merek. Ini terkait dengan diferensiasi tadi. Ya, bagaimana supaya pelanggan itu loyal pada produk mereka. Kemudian bagaimana supaya pelanggan itu terbiasa sekali dengan merek. Jadi asalkan tersebut merek itu dia ingat. Asal tersebut merek itu dia langsung ingat, ya. Kemudian menekankan pada produk-produk unggulan dan produk-produk yang unik. Ini dia yang terdiferensiasi, ya. Kemudian mengembangkan dan menggunakan informasi rinci dan informasi terbaru atau terkini mengenai kebutuhan dan perilaku pelanggan. Ini memang harus dikuasai sekali oleh perusahaan yang terdiferensiasi. Bagaimana kebutuhan pelanggannya? Apakah bisa terpenuhi dengan produk yang dianggapnya unik selama ini? Ya. Dan bagaimana perilaku pelanggan? Apakah sudah terjadi perubahan, ya? Apakah sudah terjadi perubahan? Kalau terjadi perubahan, tentu perusahaan harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut sehingga produknya akan tetap merupakan produk yang sangat diminati, ya. Baik. Dampak strategi bersaing atas kompetensi, ya, atas keahlian yang diperlukan dan pelaksanaannya. Oke. Ini dia kalau kita perhatikan, kalau perusahaan itu menggunakan cost leadership, maka keahlian atau sumber daya diperlukan agar ini bisa berjalan, itu adalah pertama investasi modal yang kuat dan akses ke modal. Ya. Jadi dia harus punya modal kuat atau paling tidak dia mudah untuk mendapatkan tambahan modal. Ya. Itu yang diperlukan kalau seandainya perusahaan itu menerapkan strategi cost leadership. Kemudian keahlian teknik pemrosesan, ya, keahlian teknik dalam pemrosesan artinya perusahaan harus bisa memiliki tenaga-tenaga yang memang cukup ahli dalam melakukan proses produksi terhadap produknya sehingga tidak terjadi kualitas produk yang rendah atau mutu kualitas produk yang rendah dan juga tingkat pelayanan yang lambat. Kemudian pengawasan yang ketat terhadap tenaga kerja. Kenapa harus diawasi tenaga kerja? Karena biasanya masalah biaya ini banyak dipengaruhi oleh aspek tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya terampil, ya, kemudian terlatih, lalu mereka motivasi kerjanya tinggi, maka biasanya mereka akan mampu menghasilkan produk-produk dengan biaya yang murah karena kurang cacatnya. Jadi oleh sebab itu pengawasan yang terketat terhadap tenaga kerja ini sangat diperlukan. Kemudian produk harus dirancang sedemikian rupa katanya sehingga memudahkan produksi. Jadi artinya
proses produksinya itu jangan rumit, dicari yang sederhana dan mudah, sehingga tenaga-tenaga yang tadi terampil akan melakukan proses produksi itu tidak terlalu banyak berpikir untuk melakukan proses produksi, dia tinggal mengikuti prosedur yang sudah ditentukan secara mudah. Jadi jangan rumit gitu ya, rancangan produknya jangan rumit. Kalau dia ingin menghasilkan produk dengan strategi kepemimpinan biaya. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Tentu untuk itu katanya pengendalian biaya harus ketat. Pengendalian biaya harus ketat, ya. Jadi harus diawasi dari waktu ke waktu. Bahkan mungkin frekuensinya harus ditingkatkan, frekuensi dalam pengendalian biaya. Kemudian, nah ini dia, laporan pengendalian harus terperinci dan frekuensinya sering. Ya. Jadi laporan pengendaliannya rinci sekali sehingga bisa diketahui ini kenapa, ya, biayanya naik, ini kenapa, ya, dan seterusnya. Lalu juga pelaporannya itu harus sering, ya. Jadi dengan begitu bisa diikuti dari waktu ke waktu perkembangannya. Ya. Kemudian organisasi dan kebijakannya yang terstruktur. Jadi artinya mengikut prosedur yang ada. Gitu. Kemudian insentif didasarkan pada hasil pencapaian target kuantitatif yang ketat. Jadi artinya pemberian insentif itu tidak sederhana, tapi harus diawasi dengan betul, ya. Apakah betul dia mencapai target kuantitatif yang benar, lalu dihitung secara ketat, ya, dihitung secara rinci, nah, barulah bisa diberikan insentif yang tepat. Ini merupakan pelaksanaan bagaimana agar strategi kepemimpinan biaya itu bisa dilakukan. Sebaliknya, strategi diferensiasi, ini apa keahlian yang dibutuhkan agar strategi diferensiasi ini bisa dijalankan? Itu adalah kemampuan pemasaran yang tinggi, ya. Jadi tenaga pemasarnya itu harus ahli, ya. Bagaimana cara mempengaruhi orang, bagaimana cara menggiring orang agar mau memperhatikan produk kita dan akhirnya mau mempergunakan produk kita. Jadi kalau istilah pasarnya ini, tenaga pemasarnya harus pandai ngulok nih, ya. Harus pandai ngulok. Kemampuan pemasaran yang tinggi. Kemudian rekayasa produk. Artinya dia harus bisa membuat produk itu sedemikian rupa sehingga akan memiliki keunikan-keunikan tertentu, walaupun mungkin pesaingnya juga punya produk yang sama, tetapi dengan kemampuan rekayasa produk, ya, dia akan bisa menghasilkan satu produk yang ada keunikannya dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh pesaing. Kemudian reputasi perusahaan untuk keunggulan kualitas dan teknologi, ini juga reputasi. Jadi artinya nama baik perusahaan itu harus dijaga, jangan ada hal-hal yang membuat namanya itu terganggu, ya. Jadi ini untuk bisa mempertahankan aspek diferensiasi. Kemudian tradisi yang panjang dalam industri atau keahlian unik diambil dari bisnis lain. Nah ini. Jadi untuk bisa membangun strategi diferensiasi ini dengan baik, maka memang perusahaan itu harus punya pengalaman yang banyak, ya, tradisi yang panjang dalam industri itu, ya. Jadi dia memang menguasai sekali industri tersebut. Lalu dalam pelaksanaannya apa yang paling diperlukan di situ? Koordinasi, katanya. Koordinasi di antara berbagai fungsi yang ada. Nah, coba lihat di sini fungsi-fungsi apa? Yang diutamakan adalah fungsi penelitian dan pengembangan produk. Kenapa? Karena dia harus menghasilkan produk yang different dibandingkan dengan produk orang lain. Jadi penelitian dan pengembangan produknya harus maju terus, ya. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi ini punya lab sendiri, punya tenaga ahli khusus dalam riset dan pengembangan, dan dia tentu perusahaan-perusahaan yang selalu harus menghasilkan produk-produk baru, ya. Kemudian fungsi lain yang harus juga kuat koordinasinya di sini adalah di samping riset dan pengembangan tadi, produksi dan pemasaran. Ini tiga serangka yang cukup diharapkan
koordinasinya yang cukup ketat untuk bisa menjalankan strategi diferensiasi. Riset, produksi, dan pemasaran. Inilah yang paling menentukan apakah perusahaan itu bisa berhasil dalam menjalankan strategi diferensiasinya. Baik, yang berikutnya itu adalah masalah benchmarking dan perbaikan mutu total, ya, atau TQM. Benchmarking itu adalah suatu Senin lalu sudah ada disinggung ya benchmarking ya. Benchmarking itu adalah upaya yang seolah-olah upaya peniruan lah ya. Kita mencoba mempelajari keunggulan yang ada pada perusahaan pesaing kita ya. Kemudian kita coba tiru, kita coba implementasikan pada perusahaan kita sehingga akhirnya dia akan bisa menghasilkan satu produktivitas yang minimal sama dengan pesaing atau kalau boleh melebihi daripada pesaing. Benchmarking ya. Kedua jenis perusahaan ini, yaitu perusahaan yang tadi menerapkan strategi diferensiasi maupun yang menerapkan strategi cost leadership, itu dapat juga kita meningkatkan pelaksanaannya melalui penentuan tolok ukur atau yang disebut dengan benchmarking. Ya. Jadi mereka bisa menggunakan benchmarking ini juga untuk bisa merancang salah satu dari strategi itu. Dan juga perbaikan mutu total. Perbaikan mutu total ini kemarin sudah kita singgung, yaitu artinya perusahaan harus menanamkan kepada seluruh sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu bahwasanya mutu itu harus merupakan yang utama. Ya. Tidak hanya mutu dari produk yang dihasilkan, tapi juga mutu dalam semua aspek yang ada dalam perusahaan itu. Itu yang disebut dengan TQM atau perbaikan mutu total. Untuk mutu ya, standar mutu nasional, ini ada SNI, mungkin ini bisa jadi pedoman, dan ada juga BPOM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan ya. Ini bisa standar itu dijadikan dijadikan standar mutu minimal pada perusahaan ya. Kalau bisa dia mungkin bisa lebih tinggi lagi ya. Kalau di sebuah perguruan tinggi ini standar mutunya apa itu? Akreditasi nasional ya. Akreditasi nasional itu standar mutu untuk perguruan tinggi di Indonesia ya. Tetapi kalau mau dilihat secara keseluruhan itu merupakan standar minimal ya. Perguruan tinggi juga harus bisa meningkatkan standar itu lebih tinggi dari itu ya, sehingga ada badan akreditasi internasional yang muncul ya, seperti kalau di USU itu Fakultas Teknik kalau tidak salah sudah tidak lagi mempergunakan tidak lagi mempergunakan standar nasional seperti BAN PT ya, tapi dia sudah lebih dari itu ya, dia sudah menggunakan standar internasional. Kemudian sumber penentuan tolok ukur lainnya itu adalah ISO, ini yang internasional ya, suatu jaringan standar nasional dari 145 negara. Jadi ini sudah sifatnya internasional ya, beberapa negara. Baik, sebelum kita masuk ketiga ke analisis rantai nilai, ada mungkin yang mau ditanyakan? Kalau ada, silakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kristina, tak ada? Anjir? Ya, tak ada. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Jessica? Clara, Pak. Clara, oh iya, Clara. Clara, Pak. Silakan, Clara. Tadi kan Pak, untuk menentukan peluang dan ancaman itu kan Pak bisa diidentifikasi dengan kekuatan posisi tawar pemasok. Nah,
kalau di yang sekarang ini kan Pak banyak tuh perusahaan yang udah apa namanya ya, mengalihkan, pemasoknya itu jadi kayak membuat anak perusahaannya gitu, Pak. Contohnya, misalnya Indofood. Mereka untuk mengurangi, biaya untuk memasok tepung kan, Pak, mereka, buat anak perusahaannya itu yang, Bogasari kan, Pak, Ya, gitu. Itu gimana, Pak? Maksudnya apakah sekarang masih masih sesuai nggak, Pak, yang kekuatan posisi tawar pemasok ini dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman itu, Pak? jadi sebetulnya dengan kekuatan posisi tawar pemasok itu kan itu bisa merupakan ancaman atau bisa juga merupakan peluang bagi perusahaan kan. Kalau posisi tawar pemasoknya itu kuat, dalam arti kata hanya ada beberapa perusahaan pemasok saja yang menawarkan bahan kepada kita, itu berarti posisi tawarnya kuat. Sehingga perusahaan berada pada kondisi lemah itu ya. Jadi artinya trade di situ, dia merupakan trade. Tetapi kalau seandainya posisi tawar pemasoknya itu lemah, jadi dalam arti kata banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menghasilkan bahan baku yang sama, itu berarti merupakan peluang pada dia. Ya. Tapi kalau seandainya kondisinya memang seperti itu tadi, ya posisi tawar pemasoknya kuat, ya trade, maka ini harus diatasi bagaimana menggesernya supaya dia bisa menjadi peluang bagi perusahaan. Salah satu mungkin diantaranya itu tadi, dengan mengambil dengan membeli perusahaan-perusahaan yang menawarkan yang sebagai pemasok itu jadi anak perusahaan dia. Itu merupakan satu upaya untuk bisa mengurangi kekuatan posisi tawar pemasok ini. Ya, jadi saya kira itu masih cukup merupakan masih satu hal yang apa namanya, satu hal yang harus dilakukan perusahaan untuk menggeser bagaimana supaya trade itu justru menjadi opportunity. Ya, ya. Oke, terima kasih. Baik, ada yang lain? Permisi Pak, saya mau nanya. Ada? Ada Pak. Ya, siapa? Fernandes. Iya Pak, Rian Fernandes. Ya, silakan. Suaranya agak kuat sedikit, Fernandes. Iya Pak. Baik Pak. Nah Pak, yang saya pahami itu tentang analisis SWOT ini, di mana S dan W-nya itu berasal dari internal dan O dan T-nya itu berasal dari eksternal. Iya. Gitu ya Pak. Kemudian S dan W-nya itu ada beberapa referensi yang pernah saya baca itu bisa backward looking sama current looking gitu ya Pak. Terus yang W dan E dan O dan T-nya itu forward looking. Jadi yang mau saya tanyakan adalah kalau misalnya sebuah organisasi itu sumber daya manusianya yang tahun lalu dengan yang tahun sekarang itu berbeda. Tetapi tahun sekarang harus kita buat nih apanya Pak, analisis SWOT-nya yang baru gitu Pak. Jadi kalau kita bicara tentang sumber daya manusia kita tetap lihat yang sumber daya tahun lalu atau sumber daya yang sekarang Pak? Sebetulnya kedua-duanya mungkin harus lihat, tapi lebih fokus ke forwardnya, jadi ke yang kondisi yang sekarang. Karena yang lalu itu hanya menggambarkan kira-kira dengan kondisi kualitas SDM kita yang lalu, sebetulnya bagaimana kekuatan persaingan kita, apakah cukup kuat kita. Jadi lalu dengan berubahnya tenaga kerja kita ke yang baru, kondisinya apakah tingkat kualitas SDM-nya lebih bagus dari yang lalu. Kalau lebih bagus itu berarti justru merupakan strength atau kekuatan bagi perusahaan ya. Jadi backward dan apa tadi? Backward dan forward ya. Jadi forwardnya itu yang mungkin lebih utama. Itu yang dimaksud Fernandes? Iya Pak, benar. Berarti memang kita fokusnya ke yang sekarang aja ya Pak, gitu ya? Ya. Oke Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke analisis rantai nilai ya. Analisis rantai nilai itu adalah katanya adalah alat analisis strategis ya. Alat analisis strategis yang dipakai untuk bisa bagaimana? Untuk bisa memahami dengan lebih baik keunggulan bersaing perusahaan.
Jadi kita keunggulan bersaing perusahaan itu kan terutama terletak pada pada kekuatan dan kelemahan ya, kekuatan dan kelemahan atau aspek internalnya. Jadi salah satu aspek internal yang harus kita lihat itu adalah ini, rantai nilai. Ya. Rantai nilai ini artinya suatu rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai. Ya. Jadi rantai nilai itu biasanya ditunjukkan dengan rangkaian aktivitas dalam dalam menghasilkan satu produk, mulai dari pemesanan bahan baku, kemudian penerimaan bahan baku, lalu penyimpanan barangkali, kemudian pengolahan. Ya, pengolahan ini juga mungkin bisa dirinci lebih lanjut ya, mungkin tahap pemotongan, tahap apalagi pembentukan, kemudian tahap merangkai atau tahap menggabungkan antara komponen satu dengan komponen lain, apa istilahnya? Kok jadi lupa saya. Ya, jadi kemudian akhirnya dihasilkan satu produk, kemudian itu akan dikirim ke ke pelanggan, kemudian dijual, diserahkan kepada pelanggan. Lalu setelah itu dipakai oleh pelanggan, kita masih menunggu barangkali apakah ada keluhan pelanggan atau ada permintaan pelanggan untuk pelayanan terhadap produk-produk yang kita sampaikan itu. Maka itu yang kita sebut sebetulnya rantai aktivitas. Jadi setiap rantai aktivitas itu harus diteliti ya, apakah dari satu rantai ke rantai lain ada nilai tambah yang terjadi. Ada nilai tambah yang terjadi, dan analisis yang seperti inilah yang kita sebut dengan analisis rantai nilai. Jadi kita mencoba menganalisis rangkaian aktivitas yang ada mulai dari awal hingga akhir, lalu mengidentifikasi di mana nilai-nilai yang ada ya. Jadi ini katanya gunanya adalah untuk bisa kita pahami di mana keunggulan bersaing perusahaan ya. Kemudian mengidentifikasi nilai pelanggan yang dapat dinaikkan. Jadi kalau kita tahu kalau dari proses ini ke proses ini, apakah ada kenaikan nilai ya. Lalu kalau ada kenaikan nilai, apakah itu bermanfaat bagi pelanggan? Nah, kalau bermanfaat bagi pelanggan, apakah ada cara yang bisa kita lakukan agar manfaatnya itu lebih besar lagi bagi pelanggan? Ya, jadi untuk bisa menaikkan ya, atau mungkin kalaupun tidak nilainya dinaikkan, itu biayanya dapat diturunkan. Ya. Jadi biaya itu mungkin bisa dapat diturunkan dengan mengurangi rangkaian atau aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, misalnya tadi ya, begitu perusahaan menerima bahan baku, terus selama ini bahan baku itu disimpan dulu ke dalam gudang, ya. Baru sesudah ada permintaan dari pelanggan, bahan baku tadi ditarik ke pabrik untuk diolah, gitu ya. Jadi di sini ada aktivitas menerima barang, aktivitas menyimpan barang, dan aktivitas melakukan produksi. Nah, kalau kita perhatikan dari bahan baku diterima kemudian dia disimpan, apakah proses penyimpanan itu akan menaikkan nilai? Nah, sebahagian besar daripada aktivitas penyimpanan itu tidak memberikan tambahan nilai, sehingga oleh sebab itu padahal biayanya ada situ ya, karena kita menyimpan barang ada biaya ya, yaitu ada biaya penyimpanan, biaya gudang, biaya asuransi, biaya yang kemungkinan bisa terjadi kalau seandainya dicuri, rusak, terbakar, dan sebagainya. Jadi sebab itu karena ini tidak menambah nilai, justru menambah biaya, perusahaan mencari jalan bagaimana supaya itu bisa dihilangkan, karena dia aktivitas yang tidak menambah nilai, ya, tidak menaikkan nilai. Nah, itulah mungkin salah satu temuan besar yang didapatkan, yaitu dengan sistem yang kemarin kita singgung-singgung, yaitu sistem GIT ya. Maaf, sistem GIT. Dengan sistem GIT itu, ya,
perusahaan mengalihkan gudangnya ke pemasok. Jadi artinya pemasok yang harus menyediakan bahan bakunya kapan dia perlukan, sejumlah yang dia inginkan. Sehingga begitu ada permintaan dari pelanggan untuk produk tertentu, disitulah dia langsung meminta ke pemasok, tolong masukkan bahan baku sebanyak ini dengan kualitas ini. Jadi begitu bahan baku datang, dia tidak lagi menyimpannya ke dalam gudang, dia langsung masuk ke mesin untuk proses produksi. Nah itu tentu akan mengurangi apa tadi? Akan mengurangi berbagai biaya di sana. Biaya gudangnya hilang, biaya apanya hilang. Nah, ini merupakan salah satu hasil yang didapatkan dari analisis rantai nilai ya. Jadi di sana memang tidak ada mungkin pertambahan kualitas produk ya, tetapi biaya berkurang. Dengan pengurangan biaya itu artinya perusahaan bisa berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, atau mungkin kalaupun tidak mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mungkin akan bisa menawarkan harga produk yang lebih murah sehingga dia akan bisa memenangkan persaingan. Oke, kemudian dengan analisis rantai nilai ini juga akan bisa dipahami dengan baik keterkaitan perusahaan itu dengan pemasok bagaimana, keterkaitannya dengan pelanggan bagaimana, dan juga keterkaitan dengan perusahaan lain pada industri yang sama ya. Jadi dengan analisis rantai nilai itu banyak yang bisa diketahui. Dia bisa mengetahui di mana keunggulan dia bisa mengetahui di mana peluang ya yang memungkinkan untuk bisa menaikkan nilai pelanggan atau menurunkan biaya, dan juga dia bisa memahami bagaimana keterkaitannya dengan pemasok, dengan pelanggan, dan juga perusahaan-perusahaan yang lain. Itu analisis rantai nilai ya. Mungkin di pertemuan tertentu nanti secara khusus akan ada kita singgung dengan lebih detail analisis rantai nilai ya. Oke, dalam analisis rantai nilai berfokus pada total rantai nilai produk, dari mulai desainnya ya tadi yang saya katakan sampai produksi dan pelayanan purna jual. Tadi saya katakan hanya kita mulai dari pembelian bahan baku ya. Bahkan kalau lebih rinci dia dimulai dari desain produknya ya. Jadi pada saat riset dan pengembangan. Konsep yang melandasi analisis ini adalah bahwa masing-masing individu perusahaan menguasai bagian tertentu dari bagian-bagian dalam keseluruhan rantai nilai ya. Jadi mulai dari desain tadi ya. Kemudian akan dilakukan produksi secara massal, tentu dia harus membeli bahan baku ya kan. Kemudian yang mana yang paling dia kuasai ya, mungkin saja ada perusahaan yang seperti yang dikatakan Clara tadi ya, dia mencoba mengambil beberapa perusahaan yang selama ini menjadi pemasoknya sebagai anak perusahaan ya. Dengan mengambil itu, maka itu akan membuat ketersediaan bahan bakunya sudah terjamin. Bahkan mungkin dia bisa memblok bahan baku itu untuk dia sendiri, sehingga pesaingnya akan kesulitan mencari bahan baku. Ya. Nah, jadi di situ mungkin satu faktor keunggulan dia, ya. Satu faktor yang merupakan keunggulan bagi perusahaan ini. Ya. Jadi karena dia kuasai bahan baku, ya, maka kemungkinan dia bisa minta agar anak perusahaannya itu menjual sepenuhnya bahan baku ke dia, atau kalaupun dia dibenarkan juga menjual di luar dari perusahaan dia, mungkin dengan harga yang lebih tinggi, sehingga kemampuan bersaing si pesaingnya itu menjadi lemah ya. Penentuan bagian atau bagian mana dari rantai nilai yang dikuasai merupakan analisis strategis ya. Jadi dia harus lihat itu ya. Apakah tadi di bahan bakunya dia sangat kuasai? Apakah di produksinya dia sangat kuasai? Apakah di pemasarannya dia yang sangat unggul atau menguasai? Nah, itu harus dianalisis ya. Oke, tahapan dalam analisis rantai nilai ini katanya ada 2 langkah dalam analisis rantai nilai.
Pertama adalah mengidentifikasi aktivitas rantai nilai. Perusahaan katanya mengidentifikasi aktivitas rantai nilai tertentu di mana perusahaan dalam industri itu harus melaksanakan proses desain, produksi, dan pemberian layanan pelanggan. Ya. Jadi desain ini secara garis besar, desainnya, produksinya, dan pelayanan purna jual. Ya. Ini aktivitas rantai nilai yang paling utama. Dan di dalam desain, di dalam produksi, dan pemberian layanan pelanggan, ini juga harus dirinci lebih lanjut. Ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua, membangun keunggulan bersaing dengan menurunkan biaya atau menaikkan nilai. Nah, jadi keunggulan bersaing itu bisa dinaikkan dengan salah satu cara ini. Ya. Kualitas produk bertahan tapi biayanya turun. Atau biayanya naik, atau biayanya tidak turun, biayanya tetap, tapi nilai dari produk itu semakin baik, semakin tinggi. Ya. Nah, perusahaan menentukan sifat dari keunggulan bersaingnya sekarang dan yang potensial yang akan datang dengan mempelajari aktivitas rantai nilai dan mengidentifikasi penggerak biaya lebih dahulu. Ya. Itu yang akan bisa membuat perusahaan mampu membangun keunggulan bersaing, ya, baik dengan penurunan biaya maupun dengan penaikan nilai. Ini dua tahapan itu ya dalam membangun rantai nilai. Kita identifikasi dulu apa aktivitas yang ada, kemudian baru kita coba bangun keunggulan bersaingnya baik dengan penurunan biaya maupun dengan penaikan nilai. Rantai nilai untuk industri manufaktur komputer ini satu contoh ya. Misalnya langkah dalam rantai nilainya itu langkah pertamanya perancangan, langkah kedua perolehan bahan baku, langkah ketiga perakitan bahan baku ke dalam komponen-komponen, lalu perakitan menengah, kemudian produksi komputer, lalu penjualannya, lalu penjualan eceran, ya, retail dan pelayanan pelanggan. Apa aktivitas yang ada? Ini yang dikatakan rantai nilainya itu, aktivitas-aktivitasnya itu, yaitu melakukan penelitian dan pengembangan, karena di sini masih merancang. Ya. Jadi apa hasil yang diharapkan? Yaitu rancangan barang jadi. Lalu perolehan bahan baku, nah ini mungkin dengan menambang atau mengembangkan atau memurnikan. Nah, ini hasilnya adalah berupa silikon, plastik, dan berbagai logam. Lalu langkah ketiga perakitan bahan baku ke dalam komponen, ini mengubah bahan baku menjadi komponen dan bagian-bagian digunakan untuk memproduksi komputer. Hasil akhir yang diinginkan adalah berupa komponen-komponen atau bagian-bagian yang diinginkan. Langkah keempat merakit, tapi belum final ya, merakit beberapa komponen yang ada. Di sana ada aktivitas merubah, merakit, menyelesaikan, menguji, dan menilai. Hasil akhir yang didapat itu adalah papan sirkuit komponen tingkat yang lebih tinggi. Lalu produksi komputernya itu merakit akhir, mengemas, mengirim, dan menjadi. Nah, ini produk hasil yang diharapkan adalah komputer yang sudah jadi. Langkah keenam adalah penjualan grosir, penyimpanan, dan distribusi. Ini aktivitasnya memindahkan produk ke lokasi-lokasi retail dan gudang-gudang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Hasil yang diharapkan adalah pengiriman dengan baik dengan kereta api, truk, pesawat, dan sebagainya. Langkah ketujuh adalah penjualan eceran retail, itu menjual secara eceran, dan hasil yang diharapkan adalah tentu penerimaan kas karena dijual secara eceran. Baru langkah terakhir adalah pelayanan pelanggan, yaitu memproses untuk pengambilan barang kalau ada yang retur, menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan produk itu, dan kalau seandainya memang ada kerusakan melakukan reparasi. Nah, ini hasil yang diharapkan adalah komputer yang diperbaiki dan komputer yang dikembalikan. Ini contoh analisis rantai nilai yang ada pada perusahaan manufaktur komputer. Ya. Dan memang ini tidak semua bisa dihasilkan. Ini kenapa? Karena perusahaan-perusahaan umumnya merahasiakan ini semua ya. Karena ini bisa jadi satu faktor yang bisa dijadikan oleh pesaingnya untuk masuk memperlemah
kondisi perusahaan. Ya. Jadi oleh sebab itu kalau untuk Indonesia mungkin analisis rantai nilai ini nggak bisa kita dapat dari perusahaan-perusahaannya. Ini kenapa bisa dapat mungkin secara umum ini ya, analisis untuk industri manufaktur. Oke. Kemudian membangun keunggulan bersaing. Jadi seperti yang kita katakan tadi bahwasanya dalam analisis rantai nilai ini yang ingin didapatkan itu adalah bagaimana supaya perusahaan itu bisa unggul dibandingkan dengan perusahaan lain. Ya. Karena langkahnya tadi pertama kita coba identifikasi dulu aktivitasnya, kemudian di mana dari aktivitas itu yang bisa membuat perusahaan itu unggul sehingga akhirnya mampu menekan biaya dan menaikkan nilai. Jadi soal itu membangun keunggulan bersaing itu merupakan hal yang paling utama di sini ya. Dalam tahap ini katanya perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, mengidentifikasi keunggulan bersaing. Nah, di mana kira-kira keunggulan bersaing perusahaan itu? Apakah memang dari aspek biaya atau dari aspek produk? Ya, kalau dari aspek biaya, maka dia harus berusaha bagaimana supaya biayanya itu adalah semurah mungkin, serendah mungkin. Ya. Atau kalau dia dari sisi produk, dia harus bisa menghasilkan satu produk yang sangat berbeda dan unik dibandingkan dengan produk pesaingnya. Kemudian mengidentifikasi peluang untuk menaikkan nilai. Ya, untuk menaikkan nilai, ya tentu dari sisi cost leadership, menaikkan nilai itu adalah dengan menekan biaya itu lebih rendah lagi. Sedangkan dari segi diferensiasi, menaikkan nilai itu adalah menaikkan kualitas produk, ya, atau menaikkan kelebihan-kelebihan dan keunikan-keunikan produk itu dibandingkan dengan produk orang lain. Kemudian identifikasi peluang untuk menurunkan biaya. Ya, identifikasi untuk menurunkan biaya. Mengeksploitir keterkaitan berbagai aktivitas dalam rantai nilai. Ya. Jadi ini yang dimaksud itu adalah tadi kan ada beberapa rantai nilai, misalnya pada perusahaan komputer tadi ya, perancangan, perolehan, perakitan menengah dan seterusnya. Ya. Jadi untuk bisa menghasilkan satu keunggulan, maka dia harus melihat apa sebetulnya yang bisa dilakukan untuk bisa membuat perusahaan itu lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan lain. Jadi harus dieksploitasi berbagai kaitan atau rantai nilai itu. Jadi bisa saja mungkin perusahaan melihat bahwasanya di perakitan menengah ini atau di perakitan bahan baku, dia mungkin agak sedikit kesulitan memiliki tenaga yang mampu melakukan itu. Jadi bisa saja mungkin aktivitas atau langkah ketiga ini dia coba cari partner, dia coba cari perusahaan lain yang bisa melakukan itu dengan lebih baik, ya. Lalu tentu mereka akan membuat ikatan-ikatan perjanjian yang ketat lah sehingga itu dilaksanakan oleh perusahaan lain. Jadi dengan kalau misalnya dia lakukan sendiri, ya, langkah ketiga ini akhirnya dia akan bisa menghasilkan komputer katakanlah dengan harga 10 juta per unit, ya. Tapi kalau ini dia coba outsource namanya itu ya, di outsourcekan kepada perusahaan lain untuk mengerjakannya, mungkin saja akan bisa menghasilkan produk yang sama tapi mungkin dengan lebih murah lagi. Nah, itu bisa terjadi. Jadi peluang-peluang itu harus dia coba analisis dan identifikasi, ya. Jadi ini yang kita maksud dengan mengeksploitasi keterkaitan berbagai aktivitas yang ada dalam rantai nilai. Jadi artinya dari rantai awal hingga akhir itu perusahaan harus mencari peluang untuk bisa merendahkan biaya tetapi mempertahankan kualitas, atau mungkin mempertahankan biaya tapi menaikkan kualitas. Dan untuk itu berbagai hal bisa dilakukan. Tidak hanya terus memproduksi sendiri atau tidak hanya terus melakukan sendiri, tapi juga bisa melibatkan pihak-pihak lain dalam hal itu, ya. Misalnya seperti outsourcing tadi, ya. Ini analisis rantai nilai untuk perusahaan manufaktur CIC, ya.
Nama perusahaannya ini CIC. Nah, ini coba dilihat ya. Ini rantai nilai yang ada di sana ya. Pertama memperoleh bahan baku, kedua memproduksi chip komputer dan bagian lainnya, kemudian memproduksi komponen ya. Komponen-komponen itu ada yang dibuat oleh CIC sendiri, ada yang tidak ya. Kemudian karena komponen dan chipnya sudah ada, maka itu dirakit ya, perakitan. Lalu selesai dirakit berarti jadi sudah komputernya, kemudian dipasarkan dan distribusi ya. Ini ada beberapa opsi. Pertama adalah ini yang dilakukan perusahaan sekarang ya. Ini yang dilakukan perusahaan sekarang, di mana bahan baku katanya dia tidak terlibat. Jadi artinya dia tidak mencari bahan baku, tapi membeli saja. Tadi kan ada di sini. Mana dia? Perolehan bahan baku, menambang, mengembangkan, dan memurnikan. Jadi dalam hal ini, CIC ini dia tidak lakukan itu. Dia tinggal ambil saja, tinggal terima saja dari pemasok. Gitu ya. Kemudian memproduksi chip komputer dan bagian lainnya. Di sini juga CIC tidak terlibat. Ya, jadi dia beli saja, ya, dan itu katanya harganya 200. Ya. Kemudian memproduksi komponen dan beberapa di antaranya dibuat CIC. Nah, di sini CIC membeli komponen senilai 300 untuk setiap unit, lalu merakit. Nah, itu biaya perakitannya 250. Lalu memasarkan, ya, dia dikenakan 175.000 per bulan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini perhitungannya, biaya untuk per unit komputer itu dibeli 300. Ya, dibeli 300. Biaya bulanan untuk pemasaran dan distribusi 175, ya. Kemudian total biaya relevan untuk pilihan ini adalah 600 unit terjual setiap bulan kali 300, ya. Tambah 175 biaya pemasaran, totalnya 355.000 per bulan, ya. Lalu opsi kedua, ini dia coba telusuri dari rantai nilai ini, ya. Pertama katanya ini tetap biasa, ya. Jadi dia dalam perolehan bahan baku dia tidak lakukan pencarian, tidak lakukan pemurnian dan sebagainya. Dia membeli dalam bentuk yang sudah bisa dipakai, gitu ya. Kemudian di yang kedua juga dia tidak terlibat, ya, tetap sama. Di yang ketiga, nah, di sini karena katanya CIC memproduksi komponen, berarti di sini tadi dia beli dengan harga 300. Sekarang ini tidak dia beli, dia coba buat sendiri. Ya. Kalau dia buat sendiri katanya itu biayanya 190 per unit. Lalu ditambah dengan biaya bulanan 55.000. Lalu merakitnya tetap sama. Lalu untuk pemasarannya, ini selama ini dia lakukan pemasaran sendiri, ya. Lalu dia keluarkan biaya 175.000 per bulan. Nah, sekarang dia coba pemasaran ini tidak dilakukan sendiri, tapi kontrak dengan JBM Enterprise dengan biaya kontrak $130 per unit terjual. Jadi bukan bulanan. Jadi di sini tadi fix, ini dia variabel, ya. Nah, lantas kalau ini yang dia lakukan, jadi dalam arti kata perolehan bahan baku masih tetap, perolehan chip dan komponen komputer lainnya masih tetap, tapi komponen yang lain itu tidak dia beli, sekarang dia buat sendiri. Kemudian merakit tetap tidak berubah, tapi pemasarannya juga dia rubah. Jadi dua yang dia rubah sini, ya, yaitu memproduksi komponen itu sekarang dia lakukan sendiri, tidak lagi dibeli. Lalu memasarkannya tidak dia pasarkan sendiri, tapi kontrak dengan perusahaan lain. Apa yang terjadi? Ya, biaya per unit untuk produksi komputer itu menjadi 190 ditambah dengan kontrak dengan pemasaran ini 130. Jadi totalnya 320. Lalu biaya bulanan untuk tenaga kerja dan peralatan 55.000. 55.000 ini tadi, ya. Oke. Lalu total biaya relevan untuk pilihan ini dengan asumsi sama, ya, 600 unit yang terjual, yaitu adalah 320 kali 600 tambah 55.000. Totalnya hanya
247.000. Nah, inilah yang dilakukan dalam apa yang kita katakan analisis rantai nilai tadi. Sehingga dengan begitu selama ini dia mengeluarkan biaya per bulan 355.000, sekarang dengan adanya perubahan rantai nilai tadi, dia bisa mengeluarkan biaya lebih murah. Sehingga dengan begitu dimungkinkan bagi dia untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar atau mungkin menjual dengan harga yang mungkin bisa lebih murah. Nah, ini contoh daripada analisis rantai nilai sehingga didapatkan satu satu opsi yang bisa menghasilkan dengan biaya yang lebih murah. Ini contohnya saja ya. Oke. Baik, faktor yang keempat yang tadi kita katakan merupakan alat untuk implementasi strategi adalah apa yang disebut dengan balance scorecard. Balance scorecard itu adalah laporan kinerja, sebetulnya intinya ya, laporan kinerja yang berdasarkan seperangkat ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan yang luas. Nah, balance scorecard kalau ada yang coba-coba menerjemahkan ini juga dibuatnya apa? Kartu skor seimbang. Kartu skor seimbang. Jadi sebetulnya intinya dia adalah laporan kinerja. Selama ini sebelum balance scorecard itu ditemukan, ya, kinerja perusahaan itu diukur secara keuangan saja. Jadi ukurnya itu misalnya laba, ya, atau ROI, ROA, ROE dan sebagainya. Itu yang menjadi ukuran kinerja sebuah perusahaan. Tapi ternyata banyak ahli dan juga para praktisi yang keberatan dengan itu. Jadi artinya kalau kita hanya mengukur berdasarkan aspek keuangan, maka kita hanya bisa tahu kondisi yang kita capai pada saat tertentu. Nah, apakah dengan kondisi yang kita capai itu akan bisa dipertahankan pada periode berikutnya atau pada periode-periode selanjutnya, itu tidak bisa diprediksi sama sekali. Jadi oleh sebab itu diperlukan alat ukuran-ukuran yang lain. Sehingga akhirnya banyak yang mengajukan ukuran-ukuran yang bersifat non-keuangan, dan salah satu diantaranya itu adalah apa yang ditemukan oleh si Kaplan dan Norton ini yang disebut dengan balance scorecard. Ya, balance scorecard. Jadi balance scorecard ini adalah alat ukur kinerja yang pengukuran kinerja itu tidak hanya didasarkan kepada aspek keuangan, tapi juga non-keuangan. Bahkan di sini disebut dengan non-keuangan yang luas. Jadi artinya nanti kita akan lihat dalam balance scorecard itu ada empat perspektif atau ada 4 ukuran keuangan, ada 4 ukuran kinerja. 1 ukuran kinerja yang berbau keuangan, sedangkan 3 lagi dari 4 tadi itu adalah yang bersifat non keuangan. Makanya disebut di sini non keuangan yang luas. Ya. Balance scorecard katanya memberikan alat pengukuran kinerja yang menyeluruh, yang menunjukkan semua ukuran penting untuk keberhasilan strategi perusahaan. Nah, jadi ternyata sesudah balance scorecard itu diterapkan untuk mengukur kinerja perusahaan, ternyata itu bisa juga dipakai untuk implementasi strategi. Kenapa? Karena di dalam ukuran-ukuran yang ada pada balance scorecard itu tidak hanya aspek keuangan, tapi ada aspek-aspek non keuangan. Terutama adalah aspek-aspek yang terkait dengan faktor kunci sukses perusahaan. Ya, faktor kunci sukses perusahaan itu selain keuangan juga adalah pelanggannya. Kalau perusahaan bisa menangani pelanggannya dengan baik, maka dia akan bisa sukses. Lalu bagaimana supaya pelanggan itu bisa ditangani dengan baik? Tentu pelanggan itu yang diinginkannya adalah kualitas produk yang bagus dan pelayanan yang bagus. Nah, bagaimana perusahaan bisa menghasilkan kualitas produk yang bagus dan pelayanan yang bagus itu tergantung pada bagaimana proses yang ada dalam perusahaan, proses internalnya. Nah, kalau proses internalnya bagus, maka kualitas produk bagus dan pelayanan juga bagus. Nah, lantas timbul lagi pertanyaan, bagaimana agar proses internal itu bisa bagus? Proses internal itu kan dilakukan oleh sumber daya manusia perusahaan.
Jadi kalau begitu kualitas daripada sumber daya itu akan sangat menentukan, kualitas sumber daya manusianya itu akan sangat menentukan keberhasilan proses internal perusahaan. Nah, jadi oleh sebab itu kualitas SDM itu harus ditingkatkan. Nah, jadi kelihatannya dengan balance scorecard itu tidak hanya kinerja yang bisa diukur, tetapi juga bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan atau yang disebut dengan strategi tadi. Ya. Oke, ini dia balance scorecard itu yang terdiri dari 4 perspektif, ya, 4 sudut pandang, aspek keuangannya, aspek pelanggannya, aspek proses internal, dan aspek pembelajaran dan inovasi. Ya, jadi aspek pembelajaran dan inovasi ini terkait dengan SDM. Proses internal itu terkait dengan aspek teknologi dan juga SDM-nya. Pelanggan ini tentu terkait dengan pelayanan dan kualitas produk. Ya. Lalu keuangan itu terkait dengan laba ataupun ukuran-ukuran kesuksesan keuangan lainnya. Ya. 4 keunggulan utama balance scorecard. Pertama, sebagai sarana untuk implementasi strategi. Nah, ini dia. Jadi dia merupakan alat implementasi sebagai kerangka yang dapat dipakai untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam hal strategi. Jadi kalau seandainya perusahaan yang ingin merubah strategi, maka dengan menggunakan balance scorecard, itu perubahan akan mudah dilakukan. Kenapa? Karena dalam balance scorecard, 4 aspek yang ada di dalam balance scorecard itu sudah menggambarkan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Jadi kalau mau dirubah lebih mudah, ya. Kemudian sebagai dasar yang adil dan objektif bagi perusahaan dalam menentukan kompensasi dan promosi dari setiap manajer. Jadi kalau ada divisi tertentu, ya, dia menghasilkan kinerja keuangan yang tinggi, selama ini dia akan mendapat kompensasi yang tinggi. Tapi ternyata dengan implementasi balance scorecard tidak hanya aspek keuangannya itu saja yang dinilai, tapi juga bagaimana aspek-aspek lainnya, sehingga akan menjadi lebih adil dan objektif. Kemudian balance scorecard juga sebagai kerangka kerja untuk mengkoordinasikan semua usaha perusahaan untuk mencapai faktor kunci sukses. Jadi dalam balance scorecard ini faktor kunci sukses itu adalah yang 4 itu, ya. Dia sukses di proses pembelajaran inovasi, sukses di proses internal, sukses di pelayanan pelanggan, dan akhirnya akan sukses di aspek keuangannya. Balance scorecard harus dirancang dan digunakan untuk memberikan ukuran yang akurat atas setiap elemen dalam scorecard, baik elemen keuangan dan seterusnya tadi. Kemudian meyakinkan bahwa informasi yang ditangani secara rahasia jika diperlukan. Jadi kalau ada hal-hal atau informasi-informasi tertentu yang harus ditangani secara khusus, itu bisa dirahasiakan dengan balance scorecard. Kemudian mendapatkan pelaporan tepat waktu dan pantas atas beberapa elemen dalam scorecard. Oke, ini contoh balance scorecard untuk perusahaan elektronik. Di sini ada perspektif keuangannya, ada kemampuan internal, ada inovasi, ada perspektif keuangan, dan ada perspektif karyawan dan komunikasi. Jadi dalam arti kata 4 perspektif itu bisa dimodifikasi oleh perusahaan sesuai dengan kepentingannya. Ya. Baik, saya kira ini nanti bisa dibaca dari buku yang kita pakai, ya. Saya mulai agak terganggu ini batuknya. Oke, kemudian kita ambil sedikit peta strategi. Ya. Adalah memungkinkan perusahaan membuat satu peta strategi dengan membutuhkan perspektif sesuai dengan urutan bagaimana mereka berkontribusi kepada perusahaan. Ya, tadi udah saya singgung sebetulnya ini, ya. Jadi kalau seandainya perusahaan itu punya SDM yang bagus, ya. Bagaimana untuk bisa punya SDM yang bagus, dia harus dilatih, harus dididik,
harus diberikan perhatian, ya, harus diberikan insentif yang pantas sehingga mereka termotivasi. Nah, dengan SDM yang bagus, maka proses internal yang ada dalam perusahaan, baik proses produksi maupun proses-proses lain yang ada, itu akan menjadi baik. Nah, kalau proses internal dalam perusahaan itu baik, maka kualitas produk yang dihasilkan tinggi dan pelayanan juga akan baik. Dan itu akan membuat pelanggan puas. Nah, kalau pelanggan puas, tentu mereka akan membeli produk perusahaan dan mungkin akan loyal ke dalam produk perusahaan. Dan dengan loyalnya pelanggan kepada produk perusahaan, maka kinerja keuangan perusahaan akan tinggi. Itulah yang disebut dengan peta strategi. Jadi dia suatu peta yang menunjukkan urutan-urutan aktivitas sehingga akhirnya perusahaan akan mencapai kesuksesan. Nah, ini contoh dari peta strategi pada perusahaan komputer Dell, ya. Nah, coba lihat itu kaitannya, ya. Dimulai dari pembelajaran inovasi, masuk ke proses internal, masuk ke pelanggan dan kinerja keuangan. Oke, ini satu contoh. Baik, ini mungkin yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan, ya. Kalau selama ini perusahaan hanya berfokus pada aspek ekonomis saja, yaitu bagaimana perusahaan supaya bisa berlaba dan beruntung. Tetapi keberlanjutan atau sustainabilitasnya itu kurang diperhatikan. Jadi untuk bisa mempertahankan keberlanjutan perusahaan, maka dia harus membuat keseimbangan antara aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Jadi di sini masyarakat sekitarnya, kemudian karyawan perusahaan harus menjadi perhatian. Lalu bagaimana kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi dengan proses produksi, ini harus dilakukan oleh perusahaan juga. Jadi ketiga dimensi itu sehingga akan menimbulkan apa itu istilahnya triple bottom line, ya. Kalau selama ini single bottom line, di mana yang menjadi landasan dasar operasi perusahaan itu hanya satu, yaitu laba. Tetapi dengan triple bottom line, maka yang menjadi landasannya itu tidak hanya laba saja, tapi juga harus melihat aspek sosial dan juga aspek lingkungan. Baik, saya kira pembahasan kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon maaf atas berbagai hal yang tidak berkenan, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.